고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 개정판. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 친구들. Berjumpa lagi bersama channel Gidohe. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal EPS Topik New Model Question set ke-3 bagian reading. Terus untuk teman-teman yang mau mengerjakan soal CPT EPS Topik online, kalian bisa kunjungi website kami di www.gidohe.com ya. Di sini itu ada banyak soal-soal CPT EPS Topik versi yang tahun 2020, jadi udah ada Bisetmal sama Bandetmalnya. Nah, ini tuh aksesnya gampang di sini, bisa kalian kerjakan lewat HP dan itu semua gratis ya. Jangan lupa kunjungi www.gidohe.com. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Dari nomor 1 sampai 2 kita baca dulu perintahnya ya. Daem jilmune dabhasipsio, yang artinya jawablah pertanyaan daem itu berikut. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, daem danowa 관계 있는 것은 걸으십시오. Artinya pilihlah, 걸으십시오 itu pilihlah ya. Pilihlah 관계 있는 berarti yang ada, 관계 itu hubungan. Pilihlah yang ada hubungannya dengan dano. Dano itu kosakata, daem itu berikut. Jadi pilihlah yang ada hubungannya dengan kosakata berikut. Nah, pertama ada kata gukmul. Gukmul itu kuah ya, gukmul kuah. Selanjutnya ada tam. Tam itu keringat. Selanjutnya ada nunmul. Nunmul itu air mata. Selanjutnya ada pi. Pi itu darah. Berarti yang ada hubungannya sama kuah, terus ada keringat, ada air mata, satu lagi ada pi itu darah. Kalau nomor 1 ini ada seda. Seda itu artinya menulis, menggunakan juga bisa. Nomor 2 herida. Herida itu mendung. Nomor 3 boda. Boda itu melihat. Yang nomor 4 helida. Helida itu bercucuran. Berarti jawabannya nomor 4 helida, bercucuran. Berarti gukmuri helida, kuahnya bercucuran. Tami helida, keringatnya bercucuran. Nunmuri helida, air matanya bercucuran. Piga helida, darahnya bercucuran. Selanjutnya nomor 2, daem danowa bisedhanmarel 걸으십시오. Artinya pilihlah mal, bisedhanmal. Mal itu kata. Kalau biset itu mirip ya, berarti bisedhanmal di sini kata yang mirip atau sinonim. Jadi pilihlah sinonim atau kata yang mirip dengan dano. Dano itu kosakata daem berikut. Ini katanya itu gakem. Gakem itu kadang-kadang. Gakem kadang-kadang. Nomor 1, onjena. Onjena itu selalu atau kapanpun. Onjena. Nomor 2, conconi. Conconi itu pelan-pelan. Nomor 3, tetero. Nah, tetero juga artinya sama kayak gakem, yaitu kadang-kadang. Yang nomor 4, baro. Baro itu langsung. Berarti jawabannya nomor 3, tetero itu persamaan dari gakem yang artinya kadang-kadang. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 sampai nomor 6 perintahnya kita baca. Binkane derogal gajang almajen kosel 걸으십시오. Yang artinya pilihlah yang paling benar. Gajang almajen itu paling benar ya. Yang akan deroga dimasukkan pada binkan. Binkan itu bagian kosong. Nomor 3, 저는 예쁜 꽃 피는 봄을 제일 좋아합니다. Artinya 저는 saya. Kalau udah ketemu subjek kita ke belakang ya.
제일 좋아합니다. paling suka. 제일 좋아하다 itu paling suka. Saya paling suka 봄. 봄 itu musim semi. Yang pi itu mekar. Berarti saya paling suka musim semi yang mekar. Kot itu bunga. Yepen artinya yang cantik. Berarti ulangi lagi. Saya paling suka musim semi yang mekar bunga yang cantik. Selanjutnya, 하지만 저 봄의 날씨는 가끔 점점점처럼 춥습니다. 하지만 ini penghubung ya, tetapi 저 봄의 날씨는 berarti cuaca, 날씨 itu cuaca. Bom tadi musim semi, co-nya itu awal. Berarti akan tetapi cuaca musim semi awal atau awal musim semi itu gakem itu kadang-kadang 춥습니다 dingin, corom seperti titik-titik. Jadi kadang-kadang itu awal musim semi itu terasa dingin seperti titik-titik. Seperti apa? Bom tadi musim semi, 여름 musim panas, 가을 musim gugur, 겨울 musim dingin. Berarti kalau yang dingin itu musim apa? Musim dingin. Juga kan urutannya musim dingin baru musim semi. Terus juga di musim semi itu ada yang namanya kotsemcui. Kotsemcui itu artinya kedinginan mendadak. Jadi ya sisa-sisa di musim dingin yang masih terasa di musim semi. Begitu jawabannya gaul ya, musim dingin. Selanjutnya nomor 4. 오늘은 영하 2도까지 온도가 내려가는 날씨가 점점점 껴도돼요. Artinya 오늘은 hari ini ya, 오늘 itu hari ini, 도돼요 ke belakang boleh apa? Kyoda menyalakan. Boleh menyalakan titik-titik. 날씨 cuaca yang neryoga itu kan turun ya, cuaca yang turun. Apanya yang turun? Itu ondo itu suhu, berarti cuaca yang suhunya turun. Kaji itu sampai ido. Nah, do itu derajat ya, i-nya 2, berarti sampai 2 derajat. Yonga itu di bawah 0. Berarti hari ini boleh menyalakan titik-titik pada cuaca yang suhunya itu turun sampai 2 derajat di bawah 0. Yonga itu di bawah 0. Kalau yang di atas 0 namanya yongsang. Kayak gitu. Kalau nomor 1, bangsu jangci. Jangci itu peralatan ya, atau perlengkapan. Peralatan bangsu itu penahan air, bangsu. Yang nomor 2, nanbang jangci. Jangcinya itu perlengkapan atau peralatan. Nanbang itu penghangat, perlengkapan penghangat. Yang nomor 3, banghan jangci. Perlengkapan, banghan itu penangkal dingin, banghan. Kalau yang nomor 4, nengbang jangci, berarti perlengkapan, nengbangnya itu pendingin. Berarti itu kan dingin ya, sampai 2 derajat di bawah 0, artinya -2. Berarti kita boleh menyalakan tadi perlengkapan penghangat, nangbang jangci. Jawabannya nomor 2. Selanjutnya nomor 5. 어젯 밤에는 너무 추워서 감기에 점점점. Ini subjeknya 어젯 밤에, berarti pada malam. Oje itu kemarin ya, 어젯 밤 itu malam kemarin. Pada malam kemarin, 너무 추워서, ada so di sini karena sangat dingin ya. 추워 dari kata dasar 춥다 itu dingin. Pada malam kemarin karena sangat dingin. 감기에 점점점 titik-titik 감기 itu apa? Flu, berarti titik-titik flu. Kalau nomor 1, 걸리지 않았어요. Jiannya di sini tidak ya, goli itu terjangkit, berarti tidak terjangkit.
감기에 걸리지 않았어요. Tidak terjangkit flu. Nomor 2, 걸릴 수도 있어요. Bisa juga terjangkit flu. Nomor 3, 걸릴 뻔했어요. Hampir terjangkit flu. Nomor 4, 걸렸지 않았어요. Tidak terjangkit flu. Berarti jawabannya nomor berapa? Nomor 3, hampir terjangkit flu. Karena apa? Karena kemarin malam itu sangat dingin. 너무 추워, sangat dingin. 감기에 걸리다. 감기에 걸리다 itu udah jadi satu paket ya, artinya terjangkit flu atau terserang flu. 뻔했어요 di sini artinya hampir. Berarti pada malam kemarin karena sangat dingin, hampir terjangkit flu atau hampir terkena flu. Selanjutnya nomor 6. 회사에서 일이 끝나고 집으로 돌아가는 것을 점점점이라고 합니다. Artinya, irago itu apa? Disebut ya. Berarti disebut titik-titik. Doraga itu kan kembali atau pulang ke rumah dan selesai pekerjaan di perusahaan. Berarti kalau kita udah bekerjanya selesai di perusahaan, lalu pulang ke rumah itu namanya apa? Nomor 1, yagen. Yagen itu lembur. Ini harusnya nomor 2 di sini ya. Ini culgen. Culgen itu berangkat kerja. Nomor 3, toigen. Toigen itu pulang kerja. Nomor 4, 직장 itu tempat kerja. Berarti kalau ini kembali ke rumah, pulang ke rumah, berarti jawabannya nomor 3, namanya toigen. Toigen itu pulang kerja. Selanjutnya nomor 7 sampai 8 kita baca pertanyaannya. 다음 질문에 답하십시오. Artinya jawablah pertanyaan berikut. Ini nomor 7 pertanyaannya. 이 표지는 무슨 뜻입니까? Artinya 이 표지 berarti petunjuk ini artinya apa? Nah, ini gambarnya lagi pakai masker ya. Kalau nomor 1, 보안경을 쓰십시오. Artinya gunakanlah 보안경 itu kacamata pelindung ya, 보안경. Nomor 2, 불을 켜지 마십시오. Artinya jangan menyalakan 불 itu lampu. Nomor 3, 귀마개를 하십시오. Kenakanlah 귀마개, penyumbat telinga. 귀마개 itu penyumbat telinga yang bentuknya kecil ya, kayak handset. Terus yang nomor 4, masker을 쓰십시오. Gunakanlah masker. Berarti jawabannya nomor 4, masker을 쓰십시오. Kenapa ini nomor 3 pakainya hada? Nah, 귀마개 hada itu udah jadi satu. Kita bisa artiinnya memakai ya, atau menggunakan itu penyumbat telinga. Terus kayak kalau syal, 목도리 itu juga pakai kata hada. Artinya ya memakai syal. Selanjutnya nomor 8. Kita baca pertanyaannya. 이 남자가 하고 싶은 일은 무엇입니까? Artinya, apa pekerjaan yang ingin dilakukan laki-laki ini? Ya, apa pekerjaan yang gosip itu ingin ya, yang ingin dilakukan laki-laki ini? Ini kan ada iryokso ya. Iryokso itu daftar riwayat hidup atau CV. Ini ada 성명, namanya itu Ihana. 생년월일 berarti tanggal lahir. 연락처, nomor telepon. Nah, 지원 분야 itu bagian kerjanya. 지원 분야 atau bidang kerjanya itu di bidang apa? 서비스업 itu bidang jasa atau bidang pelayanan. Berarti jawabannya nomor 3, 서비스업입니다. Bidang pelayanan.
Selanjutnya nomor 9. Kita baca dulu perintahnya. 다음 명함에 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Artinya, apa yang benar ya? 맞는 itu yang benar. Apa yang benar? ero itu apa? Dengan. 설명 itu penjelasan. 명함nya kartu nama. 다음 berikut. Jadi, apa yang benar dengan penjelasan kartu nama berikut? Nah, ini komputer suri 전문. 전문 itu ahli ya. Ahli suri perbaikan. Jadi ahli perbaikan komputer. Gisa itu di sini bukan supir ya. Gisa selain supir artinya juga bisa mekanik atau teknisinya. Itu namanya ini 김민수. 주소 alamatnya itu 서울시 영산동 201 한국 빌딩 2층. 전화 itu telepon, ini nomor teleponnya. 근무 시간 itu waktu kerja. Dia kerjanya itu dari 월요일 Senin sampai 토요일 Sabtu. Dari jam 9 sampai jam 7. Kita lihat pilihannya dulu. Nomor 1, 이 사람은 한국 빌딩에서 일합니다. Orang ini bekerja di 한국 빌딩. Coba kita cari alamatnya kan. Nah, ini betul ya, 한국 빌딩. Berarti nomor 1 betul itu jawabannya. Kalau nomor 2, kita cek. 이 사람은 주말에 출근하지 않습니다. Orang ini tidak berangkat kerja pada Jumal, akhir pekan. Padahal di sini jelas dikatakan Sabtu itu juga kerja. Jadi kalau akhir pekan itu kan pasti Sabtu sama Minggu. Berarti nomor 2 salah. Nomor 3, 이 사람은 보통 9시까지 근무합니다. Orang ini biasanya bekerja sampai jam 9. Padahal kalau kerjanya cuma sampai jam 7. Berarti nomor 3 salah. Nomor 4, 이 사람은 컴퓨터 판매하는 일을 합니다. Orang ini bekerja, panme itu menjual ya, panmehada itu menjual komputer, padahal kerjanya itu suri, perbaikan komputer. Berarti nomor 4 juga salah, yang tepat nomor 1. Selanjutnya nomor 10. Kita baca pertanyaannya. Nomor 10. 다음은 직장인들의 취미 활동에 대해 조사한 것입니다. Artinya, berikut 조사 itu survei ya. Jadi berikut adalah survei, DH itu tentang 활동 itu aktivitas 취미, hobi. Para 직장인 itu karyawan atau para pekerja. 그림에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Artinya, pilihlah yang benar dengan 설명 penjelasan, dengan penjelasan tentang 그림. 그림 itu gambar. Nah, ini ada hobi-hobinya para pekerja ya. Paling banyak itu TV 시청. Nah, 시청 itu di sini nonton ya. Jadi TV 시청 itu nonton TV, bukan 시청nya balai kota. Ya, itu memang sama, 시청 balai kota, tapi di sini itu artinya nonton. TV 시청, nonton TV. Ada 등산과 여행, berarti naik gunung dan 여행 itu wisata, jalan-jalan. 스포츠 활동, aktivitas. 스포츠 itu sport, olahraga. 없다 itu tidak ada. 문화 활동 berarti aktivitas. 문화 itu hobi. 독서 baca buku. Terus shopping itu belanja. Nomor 1. 운동을 취미로 하는 직장인들이 절반 이상이다. Jadi 직장인들 ini ya subjeknya, para pekerja yang melakukan dengan hobi 운동 tadi olahraga, 절반 이상 berarti di atas setengah. Olahraga 스포츠 berarti enggak ada setengah, berarti salah nomor 1. Nomor 2, 텔레비전을 보면서 시간을 보내는 직장인 수가 가장 많다.
Berarti 직장인 수가 ini subjeknya itu su ya di sini. Jumlah su itu jumlah karyawan atau jumlah pekerja yang melewati waktu sambil menonton TV paling banyak Gajah Mada. Betul ya, di sini 39%. Terus nomor 3, 문와 월동은 하지 않은 직장인들은 10%가 안 됩니다. Artinya, 직장인들 berarti para pekerja yang tidak melakukan aktivitas budaya itu tidak mencapai ya, andoi di sini artinya tidak mencapai 10%. Berarti ini kan yang tidak ada kan, ini malah 12%, lebih dari 10%. Berarti nomor 3 juga salah. Yang nomor 4, 책을 읽는 직장인보다 등산과 여행을 하는 직장인이 더 적다. Berarti pekerja yang berwisata dan naik gunung itu lebih sedikit daripada pekerja yang membaca buku. Katanya yang berwisata dan naik gunung berarti ini 16% lebih sedikit dari yang membaca buku, padahal cuma 14%, harusnya lebih banyak. Berarti yang paling tepat itu jawaban nomor 2. Jadi yang nonton TV itu yang paling banyak. 텔레비전을 보면서 시간을 보내는 직장인 수가 가장 많다 ya. Jadi jumlah pekerja yang melewati waktu sambil menonton televisi itu paling banyak. Nomor 2 jawabannya. Selanjutnya nomor 11. Kita baca dulu perintahnya 11 dan 12. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Berarti bacalah kalimat berikut, lalu pilihlah kalimat tentang apa. Nomor 11. 한국에 온 지 얼마 안 돼서 혼자 은행에 가는 것이 걱정됩니다. Ada so dulu ya, karena 얼마 안 돼 itu belum berapa lama. Karena saya belum berapa lama datang ke Korea, 걱정 ke belakang kita, khawatir pergi ke bank 혼자 itu sendiri. Jadi dia itu khawatir pergi ke bank sendiri karena tadi belum berapa lama datang ke Korea. 그래서 한국말을 잘하는 고향 친구에게 은행에 같이 가달라고 했습니다. 그래서 itu jadi ke belakang ya, 달라고 했습니다. 했습니다 kan berarti sudah. 달라고 di sini meminta ya, atau menyuruh. Lebih ke meminta sih, meminta bantuan. Dari darat itu meminta. Jadi sudah meminta pergi bersama ke bank. Jadi pergi ke bank bersama kepada teman kampung halaman yang pintar berbahasa Korea. Jadi karena tadi belum terlalu lama datang ke Korea, kan mungkin bahasanya belum pintar. Jadi dia minta tolong ya kepada teman kampung halaman yang pintar berbahasa Korea untuk pergi bersama. 가치가 pergi bersama. Berarti ini tentang kalimat apa? Nomor 1, gojol. Gojol itu penolakan. Nomor 2, insa. Insa itu salam. Nomor 3, butak. Butak itu permintaan. Nomor 4, gamsa itu terima kasih. Berarti jawabannya nomor 3. Ini tentang butak ya, permintaan. Selanjutnya nomor 12 kita baca dulu. 다음 주 금요일 오후 5시 대강당에서 직권 교육을 실시합니다. Artinya, karena nggak ada subjek ya, kita bisa artikan dari belakang langsung. 실시합니다 itu menyelenggarakan pelatihan 직원 karyawan di 대강당. 대강당 itu auditorium. Ini dasot sih pada jam 5 ya. Jam 5 sore
hari Jumat gemyoil daem ju minggu depan. Jadi menyelenggarakan pelatihan karyawan di auditorium jam 5 sore pada hari Jumat minggu depan. Anjon mowa anjon bok cakyong anjon dogu sayonge 대한 설명을 할 예정입니다. Real 예정 itu berencana. Berarti berencana, 설명 menjelaskan. Berencana menjelaskan tentang penggunaan. Sayong itu penggunaan anjon dogu, alat keselamatan. Alat keselamatan cakyong yang dikenakan. Contohnya itu anjonbok ya, seragam pelindung atau seragam keselamatan, dan anjonmo, helm pelindung. Uri wesa 사람들은 한 사람도 빠짐없이 참석해야 합니다. Berarti uri wesa 사람들, orang-orang perusahaan kami harus 참석, harus hadir, opsi tanpa paji itu absen, tanpa absen satu orang, han saram, satu orang pun. Jadi han saram di sini artinya satu orang pun. Diulangi lagi, orang-orang di perusahaan kami harus hadir tanpa absen satu orang pun. Han saram tuh, satu orang pun. Berarti ini lagi cerita tentang apa? Nomor 1, anjon gyoyuk ane, informasi pelatihan keselamatan. Nomor 2, anjon gyoyuk bangbob, cara pelatihan keselamatan. Nomor 3, anjon gyoyuk chamsokja. Chamsokja itu peserta ya, peserta pelatihan keselamatan. Nomor 4, anjon gyoyuke piryosong, perlunya pelatihan keselamatan. Berarti karena tadi ada informasi tentang apa yang dibahas, di mana tempatnya, kapan, itu tentang informasi ya, nomor 1. Jadi anjon gyoyuk ane, informasi pelatihan keselamatan. Selanjutnya nomor 13 dan 14 kita baca perintahnya. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Artinya, pilihlah 어휘 itu kosakata. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut. Nah, ini penjelasan tentang apa? Maksudnya gitu. Nomor 13, gel어자 기준법상의 주요일과 gel어자의 날이다. Artinya, ada gel어자의 itu hari buruh. Ada hari buruh dan juyuil itu libur mingguan. Pada 기준 법상, hukum standar. Hukum standar gel어자 itu pekerja. Jadi ada hari buruh dan libur mingguan pada hukum standar pekerja. Itu tentang apa? Kalau nomor 1, 약정휴일, hari libur kesepakatan. Yang nomor 2, 법정휴일, hari libur sesuai hukum. Bob itu hukum ya. Nomor 3, hyuga itu cuti. Nomor 4, mugebhyuil, hari libur tidak dibayar. Berarti karena ini ditetapkannya pada hukum standar pekerja, berarti ya jawabannya nomor 2, hari libur yang sesuai hukum. Selanjutnya nomor 14. 외국을 여행하는 사람의 신분이나 국적을 증명하고 상대국의 보호를 의뢰하는 문서. Artinya, 문서 itu dokumen. Berarti dokumen yang 의뢰하다 itu memohon. Berarti dokumen yang memohon. 보호 itu perlindungan. Di 상대국 itu negara tujuan ya. 상대국 negara tujuan. go dan 증명하다 itu menjamin. Jadi dokumen yang memohon perlindungan pada negara atau di negara tujuan dan menjamin
Gukjok tadi kewarganegaraan, menjamin kewarganegaraan. Ina atau sinbun itu identitas orang yang berwisata ke luar negeri. Jadi itu dokumen yang menjamin tadi identitas dan memberikan perlindungan orang yang berwisata di luar negeri. Itu kira-kira dokumennya apa? Nomor 1, waegukin dengnokjeng, kartu registrasi orang asing. Nomor 2, sinbunjeng, itu kartu identitas. Nomor 3, yokwon, paspor. Nomor 4, sajeng itu visa. Berarti jawabannya nomor 3, itu yokwon namanya ya. Jadi kalau kita mau wisata kan itu harus punya yokwon untuk menjamin identitas kita. Selanjutnya nomor 15. Nah, 15 dan 16 kita baca dulu perintahnya. Daem gerimel bogo manen danona munjangel gore sipsio. Artinya pilihlah munjang, kalimat ya. Pilihlah kalimat atau dano, kosakata yang benar dengan melihat gerim, gambar berikut. Ini pertama ada gambar termos ya, botol termos itu namanya apa? Kalau nomor 1 itu ada bagaji. Bagaji itu gayung. Bagaji imnida, gayung. Nomor 2, boon byong imnida. Ini boon byong itu botol termos. Byongnya kan botol. Nomor 3, mulpurige imnida adalah mulpurige itu semprotan air. Yang keempat, yang dongi imnida. Yang dongi itu ember. Berarti jawabannya nomor 2. Ini namanya boon byong, botol termos. Selanjutnya nomor 16. Ini gambar apa? Nomor 1, seregitong imnida, tempat sampah ya, seregitong. Nomor 2, tong imnida, tong itu ya wadah. Yang nomor 3, serebatki imnida, pengki ya, serebatki itu pengki atau serokan. Nomor 4, seregi imnida, itu sampah. Berarti jawabannya nomor 1, seregitong, ini tempat sampah. Selanjutnya nomor 17 dan 18 kita baca perintahnya. Daem gerel ilko neyonggwa gaten kosel gore sipsio. Jadi bacalah kalimat berikut, lalu pilihlah yang benar, yang sama dengan neyong, isi. Nomor 17, jangnye시ken potong gonine doragasin nalbuto samirina owil dongan byongwonina jangnye식 장에서 치릅니다. Jadi jangnye식 ya itu acara pemakaman. Acara pemakaman itu potong biasanya ke belakang kita. Cirda itu disemayamkan di jangnye식 jang. Yaitu tempat pemakaman ya, atau tempat persemayaman. Biasanya disemayamkan di tempat persemayaman ina atau byongwon, rumah sakit atau rumah sakit. Dongan itu selama 5 hari atau 3 hari. Buto dari nal hari, doragasi itu meninggal. Jadi dari hari meninggalnya goin itu orang almarhum. Jadi biasanya itu disemayamkan di jangnye식 jang itu 3 hari sampai 5 hari setelah hari meninggal, baru nanti dikremasi gitu. Selanjutnya jangnye식 jange ganen saramen dege 검은색 옷을 입고 갑니다. Berarti ini subjeknya saram ya. Orang yang pergi ke ini acara pemakaman pergi dan memakai pakaian 검은색 warna hitam. DG itu mayoritasnya ya pasti memakai pakaian warna hitam, 검은색. Selanjutnya 장례식 장에서는 먼저 돌아가신 분께 묵념을 하거나 절을 합니다. Di tempat pemakaman atau di tempat persemayaman
monjo terlebih dahulu jorul hamnida. Jorul hamnida itu bersujud ya, bersujud gona atau muknyom. Muknyom itu mengheningkan cipta, yang kayak berdiri terus nunduk gitu. Mengheningkan cipta kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kalau kita baru sampai itu paling duluan itu ya kita ke orang yang itu kan ada foto ya, ada foto, kita sujud atau tadi mengheningkan cipta. Gedaem gajokdereke insarul hamyo selpemem wiroham nida. Gedaem, jadi setelah itu gajokdereke insarul hamyo, berarti memberi salam kepada gajok, keluarga, memberi salam kepada keluarga. Selpemem wiroham nida. Wiroha itu menghibur selpem itu rasa sedih. Kita pilih yang sama ya. Nomor 1, 한국에서는 집을 장례를 치릅니다. Di Korea menyemayamkan di rumah atau melakukan persemayaman di rumah. Padahal tadi ya kalau nggak di rumah sakit ya di 장례식장 gitu. Yang nomor 2, 장례 기간을 보통 일주일이 넘습니다. Jadi 장례 기간 ya berarti masa persemayaman itu lebih dari iljuil, 1 minggu biasanya. Padahal di sini cuma 3 hari atau 5 hari. Nomor 2 juga salah. Nomor 3, 장례식장에는 di tempat persemayaman 되게 검은 색을 입고 갑니다. Jadi pergi dan memakai warna hitam. 되게 tadi sebagian besar atau mayoritas. Betul tadi ya, pergi dan memakai pakaian warna hitam. Yang nomor 4, 장례식장에 가면 먼저 가족들에게 인사합니다. Jadi jika pergi ke tempat persemayaman itu terlebih dahulu memberi salam kepada keluarga. Padahal terlebih dahulu harusnya tadi bersujud atau mengheningkan cipta kepada orang yang sudah meninggal. Berarti paling tepat itu nomor 3, memakai baju atau memakai pakaian warna hitam, 검은색. Selanjutnya nomor 18. 요즘 허리가 아파서 병원에 찾는 사람이 늘었습니다. 요즘 akhir-akhir ini ke belakang ya, 늘었습니다. itu meningkat, sudah meningkat orang yang mencari atau mengunjungi rumah sakit karena sakit pinggang. Jadi udah semakin banyak orang yang pergi ke rumah sakit karena tadi pinggangnya sakit. Selanjutnya, 이런 사람들은 아는 습관이 잘못된 경우가 많습니다. Orang-orang yang seperti ini banyak 경우 peristiwa yang salah pada kebiasaan. 습관 itu kebiasaan, anen duduk. Jadi sakit pinggang itu karena salah kebiasaan duduk. 아는 습관을 바꾸면 아픈 것을 쉽게 고칠 수 있습니다. Ada mion di sini. Jika mengubah kebiasaan duduk, 수 있습니다 bisa memperbaiki dengan mudah apen 것을 yang sakit. Ya, jadi yang sakit itu bisa diperbaiki atau bisa diobati dengan mudah kalau kita mengubah kebiasaan duduk. 컴퓨터 책상에 앉을 때는 컴퓨터를 눈높이보다 조금 아래에 놓는 것이 좋습니다. Ini subjeknya. Pada saat duduk di meja belajar komputer, sebaiknya, gosi jota itu sebaiknya, nota meletakkan apa objeknya ya, kita lompat ke sini. Sebaiknya meletakkan komputer di bawah atau ke bawah sedikit daripada ketinggian mata. Nopi ketinggian mata. Jadi komputernya itu kita letakkan di lebih rendah daripada ketinggian mata. Itu yang pertama. 운전할 때는 몸이 조금 앞으로 나오게 의자를 가깝게 놓아야 합니다.
pada saat menyetir itu harus meletakkan dengan dekat eja kursinya itu lebih dekat dengan muncul ke depan sedikit badan. Jadi badannya itu lebih sedikit ke depan. Ya, jadi maksudnya pada saat menyetir badannya itu harus diletakkan dengan dekat pada kursi dengan muncul ke depan sedikit. Jadi badannya itu lebih sedikit ke depan. Itu kalau lagi menyetir. Terus 바닥에서는 허리를 펴고 앉는 것이 좋습니다. 바닥에서는 berarti di badak itu di lantai 바닥에서는 di lantai sebaiknya duduk dan pyoda itu meluruskan hori itu pinggang. Jadi kalau kita duduk di lantai harus duduk dan meluruskan pinggang. Kita cari yang sama. Nomor 1, 컴퓨터가 눈높이보다 높게 있어야 합니다. Jadi komputer harus ada dengan tinggi daripada ketinggian mata. Padahal tadi kalau komputer harus rendah, ya, lebih rendah daripada ketinggian mata. Nomor 1 salah. Nomor 2, 허리 때문에 병원에 다니는 사람이 많습니다. Banyak orang yang pergi ke rumah sakit karena pinggang. Betul ya, ini meningkat orang yang pergi ke rumah sakit karena sakit pinggang. Nomor 2 berarti betul. Kalau nomor 3, 운전할 때 몸이 앞으로 나오면 허리가 아픕니다. Saat menyetir, 몸이 앞으로 나오면, kalau badannya muncul ke depan, kalau badannya ke depan, 허리가 아픕니다, pinggangnya sakit. Padahal justru harusnya itu badannya ke depan. Berarti nomor 3 juga salah. Kalau nomor 4, 허리를 펴고 바닥에 앉는 것은 나쁜 습관입니다. Jadi duduk di lantai dan meluruskan pinggang adalah kebiasaan yang buruk. Padahal di sini bagus kalau dia duduk dan meluruskan pinggang kalau duduk di lantai. Berarti 4 juga salah. Berarti jawabannya itu nomor 2. Jadi banyak orang yang pergi ke rumah sakit karena pinggang. Selanjutnya nomor 19 dan 20. Perintahnya 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah yang paling benar yang akan dimasukkan pada 빈칸, bagian kosong. Nomor 19, 체류 기간을 만료된 후에 체류 자격 없이 국내에서 머무르고 있으면 그건 점점점. Ada mion dulu ya. Jika gois sedang. Jika sedang momurde itu tinggal. Jika sedang tinggal di gungne itu dalam negeri. Jika sedang tinggal di dalam negeri, opsi tanpa status tinggal, 체류 자격, tanpa status tinggal setelah berakhir masa izin tinggal, 그건 itu ... Jadi kalau misalnya kita itu tinggal di suatu negara tapi tanpa ada status tinggal karena masa izin tinggal kita udah berakhir, itu namanya apa? Nomor 1, 체류 기간이라고 합니다. Disebut masa izin tinggal. Ini harusnya 체류 ya, bukan C tapi 체류. Nomor 2, 합법 체류라고 합니다. Disebut tinggal legal. 합법 체류 itu tinggal legal. Nomor 3, 불법 체류라고 합니다. Disebut tinggal ilegal. Ya, 합법 itu lawannya 불법. 합법 itu legal, 불법 ilegal. Yang nomor 4, 체류 자격이라고 합니다. Disebut status tinggal. Berarti karena tadi tidak punya status tinggal, ya itu namanya 불법, tinggal ilegal. Nomor 3. Selanjutnya terakhir, 요즘은 집들이에 갈 때 집에 어울리는 시계나 점점점 같은
장식용품도 선물로 인기가 있습니다. Akhir-akhir ini ada T di sini, kita artikan dulu. Saat pergi ke Cibderi syukuran rumah baru, ke belakang kita ingiga ida populer dengan sonmul hadiah, 장식용품 itu pajangan atau hiasan ini harusnya gaten ya, gaten itu seperti hiasan seperti titik-titik atau sige jam yang auli itu cocok, yang cocok di rumah. Nah, yang termasuk hiasan itu apa? Hiasan seperti titik-titik atau jam. Kalau nomor 1 wajangpum itu kosmetik, nomor 2 boon byong tadi ya, botol termos, nomor 3 sujo itu sutgarak sendok sumpit, yang keempat wabun itu vas bunga. Berarti jawabannya nomor 4 vas bunga. Untuk pembahasan EPS topik New Model Question set 3 bagian reading sudah selesai sampai di sini. Nantikan pembahasan yang listeningnya ya. Tetap dukung kami supaya kami bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. 감사합니다. 수고 많았습니다.